Walau tragedi itu telah berlalu, luka yang ditinggalkannya masih terasa begitu dalam bagi warga. Banyak nyawa melayang, dan kerusakan tersebar di mana-mana. Danurwenda pun diliputi penyesalan. Ia merasa datang terlalu terlambat, dan tak henti membayangkan, seandainya saja ia tiba lebih awal. Namun belum sempat semuanya benar-benar tenang, tiba-tiba muncul seorang warga yang berlari tergesa, panik dan terengah-engah meminta pertolongan. Orang itu adalah Candrigaluh, berasal dari Glagah Tinemu. Ia merupakan murid dari Begawan Cawisadi. Dengan wajah cemas, ia menyampaikan kabar genting bahwa padepokan mereka yang bernama Gagah Tinemu kini sedang dalam bahaya. Kawanan gerombolan buruh Seka telah mengepung tempat itu. Di sana masih ada gurunya dan para murid lain yang belum sempat menyelamatkan diri. Mendengar kabar tersebut, Danurwenda tahu, waktunya untuk berduka belumlah usai. Ia harus kembali bergerak. Masih ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Apa itu? Aku harus cepat sampai ke Malapati. Tapi cahaya aneh itu menghalangi pandanganku. Sepertinya ada sesuatu di balik cahaya itu. Apa aku harus melintasinya? Selamat datang, Sudawirat. Suliwa? Sudawirat kini berada di dalam sebuah kerajaan yang terletak di dimensi lain, sebuah tempat yang asing, megah, dan penuh misteri. Di hadapannya berdiri seorang pria yang tak asing, namun juga terasa begitu jauh, Suliwa, yang ternyata adalah seorang raja di tempat itu, lengkap dengan istana megah serta pasukan prajurit yang menjaganya. Pemandangan itu membuat Sudawirat terperangah. Ia tak menyangka bahwa sosok yang dulu dikenalnya itu kini telah berubah begitu rupa. Sudah lama mereka tak bertemu, sejak Sudawirat memutuskan untuk mengembara mencari Raden Danurwenda. Dan kini, di tempat yang tak pernah ia bayangkan, mereka kembali dipertemukan dalam situasi yang mengejutkan. Yang lebih menggetarkan hati Sudawirat, Suliwa mengaku bahwa di tempat itu ia tidak sendiri. Ia didampingi oleh seorang perempuan, Lokahita, yang tak lain adalah istri Sudawirat sendiri. Pertanyaan pun berkecamuk dalam benak Sudawirat. Apakah ia mampu melewati ujian berat ini? Karena dalam sekejap lagi, pintu istana perlahan akan terbuka dan dari baliknya, sosok Lokahita akan muncul, memperlihatkan wajah yang selama ini ia rindukan. Mana tenaga surya yang kamu miliki? Yang katanya warisan dari ayahmu sendiri. Yang aku lihat hanya getaran tanganmu yang mulai melemah, Suliwa palsu. Tamatlah riwayatmu. Ya! 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 Seorang Prabu. Luar biasa kamu, Sudawirat. Lokahita. Ternyata seorang patih. Sang Prabu, kenapa kau malih rupa?
Dan mengapa kau paksa aku ke sini? Di kerajaan Malwapati, Prabu Angling Dharma mulai mencurigai ketidakhadiran salah satu tumenggungnya, Prabaskara, yang sudah 3 kali berturut-turut tidak hadir dalam ruang pasuakan. Ketiadaan itu menimbulkan tanda tanya besar, hingga akhirnya sang Prabu meminta penjelasan dari pini sepuhnya, Rikmaseta. Melalui keterangan yang dibawa oleh seorang utusan yang pernah dikirim, terungkap kabar mengejutkan. Konon, Tumenggung Prabaskara tengah membangun kekuatan secara diam-diam dengan tujuan memberontak terhadap kerajaan Malwapati. Sang Prabu pun terkejut mendengar berita tersebut. Sosok Prabaskara yang selama ini dikenal setia, tiba-tiba dikabarkan akan mengkhianati kerajaan. Namun, sebelum amarah maupun keputusan diambil, Patih Batik Madrim segera menenangkan sang Prabu. Ia tengah berupaya mencari kebenaran di balik kabar itu, karena menurutnya, tuduhan tersebut terlalu aneh dan tak masuk akal, apalagi jika melihat bagaimana watak dan pengabdian Prabaskara selama ini. Apa yang dikatakan Putri Gayatri benar, Raden? Sang Begawan, Apa yang sudah menjadi suratan dewa pasti akan menjadi kenyataan. Sang Begawan. Tidak bisa tidak, Raden. Raden harus ke Parang Sabrang. Maaf Gusti Putri, maaf kalau terlambat mengejar. Salah satu roda kereta ada yang terlepas karena ulah berandal itu. Dan setelah roda berhasil kami pasang, para prajurit Paranggubarjo yang merobohkan pohon menutupi jalan. Sehingga terpaksa kami harus menyingkirkan penghalang jalan itu. Tidak apa, sebab semua itu sudah diatur dewa. Gusti putrimu sudah ada yang menyelamatkan. Terima kasih Raden. Sekarang kembalilah ke Parang Sabrangan. Jangan biarkan Ramandamu Prabu Tojoyo gelisah menunggu Putri Gayatri. Baik Sang Begawan. Mari Raden. Di tempat lain, Segawan Lanang bersama para siluman serigala telah menemukan markas persembunyian baru. Meskipun tempat itu hanya berupa sebuah gua tersembunyi, setidaknya cukup aman sejak mereka berpisah dari Prabu Baka. Namun demikian, kekhawatiran masih terus membayangi. Segawan Lanang takut jika suatu saat Prabu Baka berhasil menemukan lokasi gua tersebut dan datang membawa bahaya. Yang membuat segalanya semakin rumit, ketiga putri Segawan Lanang kini telah berada di luar gua, tidak jauh dari tempat persembunyian itu. Namun, Segawan Lanang menolak untuk menemui mereka. Ia tidak ingin berurusan lagi dengan Dewi Srigala, maupun dengan Prabu Baka. Bukan karena benci, melainkan karena ia tak ingin kehidupan para putrinya terseret dalam konflik dan luka masa lalu yang belum selesai. Demi menjaga mereka dari bahaya dan dari bayang-bayang masa lalu, Segawan Lanang telah memutuskan untuk melakukan satu hal penting berikut ini. Batik Madrid. Kamu pikir aku akan berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak. Aku tidak akan berhenti sampai di situ. Sudah aku kirim gelembung jahatku pada Prabaswara. Maka akan kukirim gelembung jahatku kepada para tumenggung dan senopatimu yang lain, Angling Dharma. Akan kukacaukan pikiran mereka. Akan kuaduk jiwa mereka. Rahwana akhirnya turun tangan sendiri. Selama ini, segala upaya kerajaan Pusar Angin untuk menaklukkan Malwapati selalu menemui kegagalan. Kini, ia tak ingin lagi hanya menonton dari kejauhan. Kepada para pengikut setianya, Singa Maruta, Singa Mandala,
dan Bahadur, Rahwana memberikan perintah tegas. Untuk sementara waktu, mereka harus menahan diri. Ia ingin kerajaan Mawapati dibiarkan pecah dari dalam. Biarkan para Tumenggung dan Senopatinya saling mencurigai dan saling menyerang. Biarkan kekuatan mereka terkikis oleh perpecahan. Dan saat mereka benar-benar lemah, barulah serangan dilancarkan. Sebelum menghilang dalam bayang-bayang gelap, Rahwana meninggalkan luka mendalam bagi golongan putih, namun sekaligus menyalakan bara harapan kemenangan bagi golongan hitam. Apa yang ada di balik pintu itu? Awas! Selamat datang, Rama. Selamat datang, Ramaku yang cantik. Masuklah. Pikirkan dulu, Nyi. Perlu masuk atau tidak? Masuk. Kamu harus masuk, Rama. Kamu sudah terlanjur di dalam dan kamu tidak akan keluar lagi. Masuklah. Aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Kalian tunggu di sini. Iya, Nyi. Apa ini?